Salam sejahtera selalu Mas Bro. Semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Kali ini saya mau berbagi eksperimen saya. Eksperimen ini saya ingin mengetahui apa perbedaan jika keren lebih panjang atau antara keren panjang dan keren pendek dengan jumlah lilitan yang sama. Output tegangannya itu seperti apa, berbeda atau sama. Nah, keren yang ini ketebalannya sama, panjangnya berbeda, jumlah lilitan sama, jumlah kutub magnetnya ini ada 6, urutannya selang-seling NS, NS, NS seperti itu. Nah, ini nanti saya mau ukur output tegangannya menggunakan tester di skala AC. Nanti diputar dengan RPM 1400 RPM. Nah, kita lihat, kita perhatikan tachometernya. Nah, ini terbaca 1471 RPM, tapi saya bulatkan menjadi 1400 RPM. Lalu saya ukur output tegangannya. Ini skala AC meter. Saya ukur di koil yang lebih besar ini. Nah, tegangan outputnya adalah 1,2 volt. Nah, lalu di koil yang kecil, terbaca 0,7 volt. Untuk tebal kerennya ini sama, 5 mm. Jadi hasilnya seperti ini Mas Bro. Magnet atau kutub magnet di rotor ini saya pasang ada 6 magnet. Selang-seling NS, NS, NS begitu. Terus untuk panjang keren yang kecil ini atau inti koil, panjangnya 30 mili atau 3 cm. Terus lebar core-nya, inti kumparan 20 mili atau 2 cm. Untuk jumlah lilitannya 210 lilitan. Nah, koil yang besar, panjang kernnya atau panjang core-nya, inti kumparannya ini 6 cm atau 60 mili. Lebarnya sama dengan ini, 20 mili. Dan jumlah lilitannya pun sama, 210. Nah, tujuan saya eksperimen seperti ini sebenarnya ini untuk kebutuhan pribadi, penasaran dengan jika keren panjang dengan keren pendek dengan jumlah lilitan yang sama, jika dipengaruhi oleh medan magnet ini di rotor ini, output tegangannya sama atau tidak. Itu saja yang tujuan saya, cuman seperti itu saja, rasa penasaran dari perbedaan ini. Nah, tadi diputar rotornya ini di RPM 1400. Nah, setelah diukur
Untuk koil yang kecil ternyata output tegangannya 0,7 volt, terus yang besar 1,2 volt. Kalau melihat dari dimensi ini dan jumlah lilitan yang sama, karena ini panjang ini kan 2 kali dari ini. Nah, secara teori menurut saya ini harusnya tegangan ini yang dihasilkan dari koil yang besar ini harusnya 2 kali dari ini, keren yang kecil atau koil yang kecil. Nah, misalnya 2 kali, harusnya kalau misalnya 0,7 di sini harusnya paling tidak ini 1,4 volt. Nah, jadi perbedaan ini menurut saya kemungkinan itu karena kepadatan, kerapatan masing-masing lilitan di koil ini, masing-masing koil berbeda. Nah, ini karena pendek dia bisa lebih padat. Terus yang panjang ini karena ditarik dari sini ke sini, biasanya bagian sini ini agak kendor, jadi kurang padat. Terus pas saya menggulung lilitannya ini kurang rapi karena jumlahnya banyak, jadi saya agak asalan menggulungnya. Nah, perbedaan selisih ini yang harusnya 2 kali lipat dari ini kemungkinan karena perbedaan kerapatan dari lilitan ini. Itu menurut saya. Nah, terus dari pengukuran ini kita bisa hitung berapa satu putaran, maksudnya satu lilitan ini bisa mengeluarkan berapa tegangan, berapa volt tegangannya. Nah, penghitungannya itu seperti ini. Ini koil yang besar, outputnya kan 1,2 volt. Jadi 1,2 volt dibagi jumlah lilitan 210 sama dengan 0,005. Nah, jadi setiap satu lilitan satu putaran menghasilkan 0,005 volt. Itu per satu lilitan, satu putaran saja. Nah, terus yang untuk koil atau kumparan yang kecil ini, setelah diukur output tegangannya adalah 0,7 volt. Untuk menghitungnya per lilitan bisa keluar tegangan berapa volt, sama dengan ini 0,7 dibagi 210 lilitan sama dengan 0,003 volt, atau per satu lilitan di kumparan yang ini atau koil yang ini adalah per satu lilitan 0,003 volt. Nah, ini maksudnya sama diputar 1400 rpm. Terus jumlah magnetnya ini ada 6 kutub. Nah, oke, seperti Mas Bro. Terus kalau misalnya mau bikin generator single fase, outputnya cuma 2. Itu kalau misalnya ini 6 kutub magnet, 6 pole, maka jumlah koilnya sama dengan jumlah kutub di rotor ini. Nah, misalnya ini 6 volt, 6 koil, jika setiap koil ini yang misalnya kita pakai ukuran yang panjang, setiap koilnya mengeluarkan tegangan 1,2 volt, maka 1,2 dikali 6, jadi total semua lilitan dari total koil adalah 7,2 volt. Nah, dari hitungan ini bisa menjadi acuan kalau misalnya kita mau membuat generator
diputar di RPM berapa, kita bisa hitung berapa jumlah lilitan yang kita butuhkan. Yang penting RPM misalnya sudah diketahui, kita mau putar di RPM berapa. Kalaupun nanti misalnya tegangan outputnya kurang atau tidak sesuai dengan perencanaan kita, RPM tinggal dinaikkan, maka tegangan akan ikut naik. Jadi menurut saya ini, biarpun ini hanya dari rasa penasaran saya saja, tapi saya pikir mungkin bermanfaat untuk Mas Bro semua, untuk bahan referensi dengan proyek-proyek Mas Bro punya, misal mau membuat generator. Saya rasa cukup penjelasan dari saya ini. Intinya, saya ulangi, intinya biarpun jumlah lilitan sama, tapi kerennya panjangnya berbeda, otomatis panjang kawat ML-nya berbeda, tapi keluaran tegangannya, tegangan yang dihasilkan berbeda. Perbedaan ini antara ini yang harusnya ini 2 kali lipatnya ini, kemungkinan menurut saya karena kepadatan ini, lilitan ini kurang padat. Oke, seperti itu saja Mas Bro, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk video kali ini.